Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang nitrogen. Nitrogen merupakan gas yang memiliki kelimpahan besar di udara. Nitrogen juga merupakan unsur penting dan esensial untuk semua organisme hidup yang merupakan komponen dari asam amino, protein, maupun enzim. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor atom 7 dan terletak di periode 2 golongan 5A. Dalam keadaan bebasnya, nitrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Nitrogen juga merupakan unsur yang cukup stabil dengan ikatan rangkap 3 pada molekul diatomiknya. Pada suhu rendah, nitrogen sukar bereaksi dengan unsur lain. Hanya logam litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk litium nitrida. Sedangkan pada suhu tinggi, nitrogen dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah. Selain itu, dapat bereaksi pula dengan unsur non-logam oksigen dan hidrogen. Selanjutnya, siklus nitrogen, yang merupakan siklus biokimia kompleks yang diubah dari bentuk bebasnya dalam atmosfer menjadi bentuk yang bermanfaat dalam proses biologis. Adapun beberapa tahap pada siklus nitrogen diantaranya, tahap pertama yaitu fiksasi yang merupakan proses nitrogen diubah menjadi amonium. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti alga maupun bakteri yang hidup dalam tumbuhan tertentu. Bakteri pengikat nitrogen menggunakan enzim yang dikenal sebagai nitrogenase yang memecah molekul nitrogen atmosfer menjadi atom untuk digabungkan menjadi senyawa lain. Sejumlah kecil nitrogen diubah melalui proses fiksasi dengan energi tinggi yang terjadi pada halilintar yang mengubah nitrogen di atmosfer menjadi amonium dan nitrat. Nitrogen juga dapat difiksasi melalui proses buatan manusia, terutama pada proses industri yang menghasilkan pupuk kaya amonia dan hidrogen. Ketika amonia digunakan oleh beberapa tumbuhan, sebagian besar nitrogen yang diserap oleh tumbuhan diubah dari amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri. Proses ini disebut sebagai proses nitrifikasi dan bakterinya dikenal sebagai bakteri nitrifikasi. Kemudian senyawa nitrogen dalam berbagai bentuk seperti nitrat, nitrit, amonia, dan amonium diambil dari tanah oleh tumbuhan, kemudian digunakan dalam protein nabati, juga hewani yang dikenal dengan proses asimilasi. Ketika tumbuhan dan hewan mati atau ketika hewan mengeluarkan limbah nitrogen dalam bahan organik masuk kembali ke tanah yang diuraikan oleh mikroorganisme lain yang dikenal sebagai pengurai. Dekomposisi ini menghasilkan amonia yang kemudian tersedia untuk proses biologis lainnya. Proses ini pula dikenal dengan nama amonifikasi, yang dimana nitrogen kembali ke atmosfer melalui proses yang disebut denitrifikasi, yaitu nitrat yang diubah kembali menjadi gas hidrogen. Denitrifikasi sendiri terjadi terutama di tanah basah yang menyebabkan mikroorganisme sulit mendapatkan oksigen sebab adanya air pada tanah yang basah tersebut. Dalam kondisi ini, organisme tertentu yang dikenal sebagai bakteri denitrifikasi akan memproses nitrat untuk mendapatkan oksigen dan menghasilkan gas nitrogen bebas sebagai produk samping. Nitrogen juga dapat dihasilkan dalam skala laboratorium melalui reaksi-reaksi berikut. Begitu pula dalam jumlah besar, nitrogen diperoleh melalui distilasi udara cair. Nitrogen pula membentuk senyawa dengan berbagai bilangan oksidasi yang berbeda. Amonia dalam suhu kamar merupakan gas yang tidak berwarna, berbau menyengat, juga beracun. Gas amonia mudah larut dalam air dan dapat membentuk larutan basa amonium hidroksida. Pada skala laboratorium, amonia dapat dibuat melalui reaksi amonium klorida dengan natrium hidroksida. Sedangkan pada skala industri, amonia dibuat melalui proses Haber-Bosch yang menghasilkan gas nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis platinum rhodium.
Penggunaan amonia secara langsung diantaranya sebagai bahan pendingin pada lemari es, juga pada bahan pembersih asam. Selanjutnya ada hidrasin. Hidrasin merupakan senyawa yang tidak berwarna dan juga berwujud cair pada suhu kamar. Hidrasin juga bersifat basa, bahkan lebih kuat dari amonia. Hidrasin sendiri tergolong reduktor kuat yang bereaksi dengan gas oksigen secara eksoterm. Campuran metilhidrasin dan N2O4 digunakan sebagai bahan peledak maupun bahan bakar roket. Selain itu, hidrasin juga digunakan dalam bahan pemicu gas pada airbag mobil, sintesis polimer, juga industri farmasi. Salah satu senyawa yang menjadi bahan penting dalam dunia industri adalah asam nitrat dan garam nitrat. Asam nitrat diperoleh dari proses Oswald, sedangkan garam nitrat biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Natrium nitrat digunakan untuk glasir pada industri keramik. Campuran kalium nitrat, serbuk belerang, dan serbuk karbon menghasilkan bubuk mesiu. Selain itu, senyawa nitrat dapat dimanfaatkan sebagai pewarna rambut, juga bahkan cat. Baiklah, itu tadi presentasi tentang nitrogen. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.